Lagi-lagi guys, Bitcoin didam lagi. Saat ini ada di 562 juta atau kita konversikan ke dolarnya ini ada di 3839-an gitu lah ya. Untuk coin market cap-nya ada di 558557 ya. Dan lihat ini candle merah hampir dominan dari jam 2 tadi subuh ya. Jadi jam 2 subuh sempat naik malamnya, kemudian di subuhnya ya berkaitan dengan bukanya pasar Amerika mungkin ya. Subuh ini paus-paus Amerika atau paus-paus dunia barat ini sedang membuang muatan ya. Ya kita lihat berita-beritanya ya, ini ya crash ya, market flash crash, Bitcoin biasanya turun hanya hitungan jam gitu, hitungan jam. Para paus-paus BTC ini membuang muatan lah, bisa dikatakan begitu ya. Ini di 24 jam 15 menitnya ya ada 1 jamnya, wah ini parah sih ini. Ini dalam waktu sekejap gitu, dalam berapa jam itu lihat candle itunya, candle apa merahnya itu sangat besar sekali. Lalu kalau kita lihat fear and greed-nya ya, kita fear and greed-nya, nah ini investor ya sedang ketakutan sekali, extreme greed ya, ketakutan ekstrim gitu ya, extreme fear ya, ketakutan ya. Bulan lalu itu takut, minggu lalu itu ketakutan ekstrim, dan ini kita makin tinggi. Artinya kalau ini makin angkanya makin kecil berarti ketakutannya makin ekstrim gitu untuk fear and greed indeksnya. Jadi kita ini investor sedang takut karena banyak info-info yang membuat Bitcoin ini turun. Kita lihat ya. Jadi yang pasti ketika Bitcoin turun ya, maka Ethereum dan altcoin yang lain juga akan mengalami penurunan ya. Jadi buat ini ya, ini FAT ini bermunculan lagi gitu. Analisis banyak yang membuat analisa sampai ke $30.000 nanti akan turun gitu. Jadi ya kenapa Bitcoin ini turun ya, Bitcoin turun dan altcoin dan yang lainnya juga turun ya, karena ya kita melihat ya dominan pasar kripto kita ya dimiliki oleh itu ya Bitcoin gitu ya. Bitcoin itu memegang 40% dominasi pasar kripto gitu. Nomor 2-nya itu ada Ethereum ya. Ya makanya ketika Bitcoin turun, maka koin-koin kripto yang lain biasanya akan ikut turun karena pemegang kripto yang paling banyak itu ya di Bitcoin ya, dan itu juga dimiliki oleh bos-bos besar di Amerika, di Eropa, dan dimanapun saja ya. Nah ini banyak part-part yang datang ya, berita-berita tentang Bitcoin ya. Jadi Rusia menyarankan larangan tentang Bitcoin dan cryptocurrency ya. Ada berita mengatakan Rusia telah mengusulkan larangan penuh terhadap kripto, ini termasuk penambangan dan penggunaan kripto. Wow. Larangan kripto baru-baru ini datang tepat setelah Bank Sentral Rusia menunjukkan minat untuk mengamankan informasi dari bank komersial sehubungan dengan transfer antar bank, pribadi gitu. Ini berita dari Rusia dengan pelarangan cryptocurrency Rusia. Ada lagi FAT yang mengatakan bahwa market ya, seorang ahli market strategis katanya gitu ya. Jadi seorang ahli ini, Gareth Soloway namanya, kepala strategis pasar di inthemoneystock.com, mengatakan volatilitas Bitcoin yang sedang berlangsung mungkin membuat aset benar-benar di bawah $20.000, tetapi mempertahankan prospek jangka panjang cryptocurrency. Nah, katanya ini diprediksi ini bisa menjadi $17.000. Itu harga si Bitcoin ini ya. Kita lihat $17.000 itu sama dengan berapa? Coba kita cek. 17.000, ya anggap saja kita 14.200 dolarnya. Nah, cuman di angka 200-an juta katanya ya. Ini ini ya, jadi buat kalian yang mendengar berita seperti ini ya, tentu ini akan ada saat market itu sedang turun. Walaupun si Elon Musk dan ya banyak yang membuat berita-berita positif tentang Bitcoin, tapi ya ketika bos-bos besar ini mempermainkan pasar ya, kita keok gitu lah ya. Ini fat-fat tentang Bitcoin gitu. Kenapa Bitcoin ini bisa turun? Nah, sehingga ya koin-koin lain seperti BNB dan sebagainya ya, Ethereum ya
turun semua. Ini mayoritas turun, hanya USD coin yang tidak turun. Nah, Cosmos juga lumayan naik ya, walaupun tidak terlalu signifikan. Kemudian ya hampir mayoritas aset kita turun ya. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini turun, kita harus ngapain ya? Kita menunggu saja ya. Kalau mau zero ya kita lihat dulu keadaan pasar, karena ini Cardano juga turun, Solana turun, XRP turun. Nah, kalau crypto.com ke 5.000. Ini kita belum tahu arah pasar kita kemana. Di Indodax sendiri kita melihat ya tertinggi volumenya memang USDT. DEP yang kemarin naik sekarang sudah turun lagi. Ya BIR, nah ini pasar derivatif yang ada di top volumenya. Ada BIR USDT ya yang naik 23%. ETH Hedge, Hard IDR, BNB Hertz juga naik gitu ya. Velocity ya, ini Velocity ya walaupun kelihatan hijau tetapi ini sudah di bawah harga biasanya ya, karena Velocity ini merupakan koin yang lumayan sering mengalami pump gitu ya. Jadi ini mungkin tidak terlalu menjadi perhatian bos-bos besar ya, karena mereka pasti dominan ke Bitcoin gitu ya. Hingga Bitcoin ini menjadi ujung tombak kripto gitu ya. Kenapa? Kalau saat ada yang buang banyak Bitcoin, maka biasanya harganya langsung turun gitu ya. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang market crypto kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam cuan, salam merah. See you next video.